Iya, Pak. Uh, apakah mungkin nanti kalau kesepakatan aja, bahkan nanti kalau ada yang bertanya langsung atau kita kumpulkan jadi satu, tiga pertanyaan, atau mungkin kalau mungkin ada ya siswa kami yang mau bertanya langsung, apakah mungkin bisa atau tunggu selesai? Kita kesepakatan aja, Kalau Pak, biar enaknya aja. baik, Pak. Kalau dari saya lebih prefer untuk bisa langsung, Pak, supaya bisa Oh, lebih hidup presentasinya. oke, Karena oke. kita ini kan sudah by conference call, mungkin mengurangi apa ya, koneksi juga. Kalau bisa langsung bertanya mungkin lebih bisa membantu supaya bisa lebih open diskusinya. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, saya sampaikan kepada anak-anak semuanya. Nanti kalau anak-anak yang mungkin masih belum jelas, silakan bertanya kepada bapaknya langsung. Akan ditanggapi secara langsung. Jadi tidak usah menunggu sesi selesai, baru nanti bertanya. Monggo, Pak Panitia, silakan untuk Ya, diteruskan. terima kasih Pak Suhartoyo dan Bapak CJ ya. Ya, Oke, saya akan mulai. Terima kasih untuk waktunya. Saya diberi kesempatan untuk dapat memberikan sharing untuk profesi saya di bidang teknik listrik ya, kalau saya, untuk adik-adik di SMA K4 Penabur Jakarta. Oke, saya mulai dulu dari perkenalan. Tadi sudah dikenalkan juga sebelumnya oleh Bapak CJ, cuma mungkin saya mengulang kembali. Jadi nama saya lengkapnya Praditya Siardihantoro, cuma supaya mudah bisa dipanggil nanti dengan Adit gitu. Ini email saya kalau ada yang mau email dan nomor HP saya. Saya dulu berkuliah di ATMI Surakarta tahun 2005. Jurusan saya teknik mekatronika. Kemudian setelah lulus dari ATMI, saya join dengan satu perusahaan bergerak di bidang panel builder, namanya PT Trias Indra Saputra sebagai manajemen trainee. Dan di 2010 saya mendapatkan promosi untuk jadi supervisor QC, dan di 2011 mendapatkan promosi lagi untuk menghandle divisi QA/QC, jadi sebagai QC manager. Dan di 2012 dipercaya juga untuk memegang divisi engineering, jadi saya pegang 2 divisi. Dan di 2014 saya dipindahkan dari Jakarta ke Batam, jadi branch manager di Batam. Dan 2017 karena perusahaan PT Trias ini diakuisisi oleh Legrand, nanti mungkin saya jelaskan di slide berikutnya, maka saya ditarik kembali ke Jakarta sebagai Business and Product Development untuk Legrand Group Indonesia. Dan di 2018 diberi kepercayaan juga untuk menghandle product power sebagai technical expert untuk Southeast Asia. Jadi saya menghandle semua tim teknis dari Legrand untuk area Southeast Asia. Itu perkenalan singkatnya. Kemudian sedikit preview, tadi PT Trias itu berdiri dari 87 dan di tahun 2016 itu di Legrand. Setelah tahun sebelumnya di 2015 kita berhasil untuk mendevelop produk sendiri, ini karya anak bangsa ya, jadi yang bisa memenuhi standar internasional. Kita adalah perusahaan pertama lokal Indonesia yang mampu untuk menghasilkan produk sesuai dengan IEC 61439. Di Indonesia kita pertama. Dan karena itu Legrand tertarik untuk mengakuisisi perusahaan ini. Seperti itu. Legrand sendiri sebuah perusahaan multinasional, dia ada di 90 negara dengan karyawan yang cukup banyak, dan ada 7 SBU di mana saya masuk di SBU untuk power distribution. Itu. Oke, ini perkenalan singkatnya. Saya akan mulai masuk ke dalam presentasi mengenai bidang teknik. Pertama akan saya awali dengan bidang teknis saya. Jadi bidang keahlian saya sebagai seorang engineer, sebagai praktisi teknik, adalah di bagian yang ada di layar ini. Jadi saya adalah engineer untuk medium voltage switchgear. Mungkin apa itu medium voltage switchgear? Mungkin pada belum tahu ya. Jadi medium voltage switchgear adalah panel yang ngatur, yang memproteksi juga untuk mengatur on-off-nya ya di jaringan medium voltage-nya PLN. Jadi ada jaringan 20 kV itu.
Nah, ini adalah panel yang mengatur distribusinya. Dia di 20.000 volt. Juga kita adalah engineer untuk panel-panel yang lebih rendah, yang ada di mall, di industri, untuk yang 400 volt bawah, di mana di dalam juga ada komponen seperti ACB, MCB, dan lain-lain. Dan juga saya expertise di bidang UPS untuk critical application. Jadi misalkan di rumah sakit, karena Indonesia juga kurang bagus untuk power systemnya, maka diperlukan power backup. Nah, ini UPS digunakan di sana. Juga untuk data center, telecommunication, juga sekarang banyak dibutuhkan UPS. Dan juga power meter untuk membaca penggunaan listrik, tegangan yang masuk, dan lain-lain. Dan cash resistant transformer juga BASDAQ. Ini di bidang keahlian saya. Karena saya background-nya di bidang electrical, mungkin hari ini juga akan banyak membahas yang di teknis elektrik, tapi juga saya coba untuk membuat secara global. Oke, mungkin saya ditanyakan ya, kenapa dulu saya memilih bidang teknik, kenapa nggak ke bidang yang lain? Jadi ini saya mencoba kemarin membreakdown-kan, kenapa ya dulu saya masuk ke bidang teknik. Mungkin adik-adik di sini bisa terbantu dengan sharing ini. Yang pertama, saya kebetulan tidak suka hal yang nggak pasti gitu kan. Jadi saya lebih suka yang pasti-pasti aja. Nah, makanya dulu saya ngambil kuliah teknik, karena teknik adalah ilmu pasti, jadi tidak seperti mungkin kalau di penjualan ya, kita nggak tahu nih dapat project berapa, segala macam. Kali kalau teknik, kita mau seperti apa, ya caranya seperti apa, sudah ada rumusnya, dan itu sudah pasti. Jadi lebih mudah dalam karir dan lain-lain. Kemudian, saya juga orang yang mudah bosan, jadi tidak suka hal-hal rutin. Nah, di bidang teknik, kalau kita sebagai engineer ya, engineer ini kan banyak di proses development, pengembangan, atau pembangunan suatu infrastruktur dan lain-lain yang terus berganti-ganti. Jadi dia nggak itu aja, kita akan berganti-ganti sehingga tidak bosan lah, karena bukan rutinitas. Kemudian juga kebetulan saya nggak suka menghafal, jadi dulu kalau namanya hafalan tuh malas banget. Nah, di teknik ini yang saya suka adalah karena teknik adalah ilmu terapan, jadi bukan hafalan, di mana kita ya buka rumus dan itu normal gitu. Yang penting kita paham caranya, kita bisa mengaplikasikannya, kita tahu tujuannya apa, sehingga ya tidak perlu banyak hafalan itu. Dan di bagian teknis ini adalah yang kita dapat sebenarnya begini, kalau kita kerja kan karir kan juga ada yang namanya histori pekerjaan, kita pengalaman pekerjaan. Nah, di bidang teknik sebenarnya pengalaman itu adalah investasi bagi engineer-nya sendiri. Karena apa? Pengetahuan, pengalaman engineer itu melekat pada dirinya. Gitu. Jadi misalkan contoh saya pengalaman membangun power plant geothermal misalkan di Indonesia, ya kan? Di Sarula. Nah, itu melekat pada saya. Walaupun saya sudah tidak bekerja di perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya, pengalaman tersebut tetap melekat sama saya. Jadi, kita istilahnya kayak investasi masa depan. Nah, di dunia teknik, pengalaman ini adalah menambahkan value bagi diri kita sendiri. Jadi, saya suka gitu. Karena kita nggak terikat sama perusahaan, nggak terikat sama suatu institusi, kita berdiri di atas kaki kita sendiri gitu. Kita punya bargaining power untuk bisa men-secure masa depan kita sendiri. Nah, dan yang terakhir adalah sektor kerjanya luas. Kenapa luas? Karena namanya teknik kan masuknya ke teknologi ya. Semua lini usaha, semua aspek kehidupan saat ini sudah menggunakan teknologi. Kalau kita bicara di kesehatan aja, sebenarnya kesehatan kan juga bukan cuma dokter saja, bukan cuma dokter spesialis, tapi juga ada engineer yang memprovide alat-alat kesehatan, alat-alat medis, ya kan? Seperti itu. Jadi teknologi ini melekat pada semua lini usaha dan pasti butuh engineer. Sehingga kalau saya bilang kesempatan kerja bagi engineer, di bidang teknis itu sangat luas di Indonesia ini. Nah, 5 alasan inilah yang dulu membuat saya memilih bidang teknik. Seperti itu. Dan bagi saya, pendidikan itu sebenarnya bukanlah tujuan. Kita bukan tujuannya jadi pinter, jadi juara umum, jadi cum laude ya seperti itu. Itu sebenarnya bukan tujuan. Lulus dari dunia misalkan
universitas ternama dengan predikat bagus, sebenarnya itu bukan tujuan. Itu adalah salah satu sarana aja untuk kita dapat meraih masa depan itu kan. Jadi hanya alat kalau saya bilang. Dan kita perlu mengenali lebih jauh tentang minat dan kemampuan kita sendiri. Nyusun rencana kuliah itu tidak bisa terpisah dari menyusun rencana karir ke depan. Jadi kita perlu lebih mengeksplor lagi ke diri kita sendiri, apakah kita masuk teknik ini disuruh orang tua atau ikut-ikutan teman, atau memang kita berminat dan kita punya potensi di situ. Nah, ini yang harus dipastikan. Kalau kuliah teknik tidak ada minat teknik, itu nanti kuliah akan sangat bosan sekali dan sayang nanti tidak menunjang karirnya gitu. Karena kalau kita masukkan ke teori motivasi ya berdasarkan Abraham Maslow, motivasi paling tinggi adalah kalau udah masuknya ke aktualisasi diri. Jadi kalau kita senang sesuatu, wah ini passion saya nih, saya suka di sini, itu udah yang paling tinggi. Dan kalau motivasinya tinggi, kita akan menikmati proses kuliahnya, kita akan menikmati. Setelah kuliah juga kita akan bekerja dengan senang hati. Nah, itu kalau dari motivasi udah paling bagus kalau dari diri sendiri. Kalau dari teman-teman atau kalau kita bilang sosial ya, oh teman saya masuk ke teknik, ikutan A. Wah ini geng saya masuk ke teknik nih, ikutan A gitu kan. Itu sebenarnya nanti ketika sekolah akan sulit sendiri karena kok ternyata males ya, banyak tugas lah, banyak hitungan, banyak pekerjaan praktek, saya nggak suka nih kan seperti itu. Atau malah yang lebih parah, kalau disuruh orang tua, nah ini yang hati-hati, karena kalau kita tidak dengan keinginan sendiri masuk ke bidang teknik, nanti akan sia-sia, karena ya teknik membutuhkan daya juang yang kuat juga ya dalam karirnya itu, karena bukan sesuatu yang instan. Kita membangun perlu waktu dan perlu kestabilan motivasi. Jadi saya sarankan pastikan dulu apakah teman-teman ini, adik-adik ini mau masuk ke bidang teknik benar-benar sesuai dengan minat dan bakatnya atau hal yang lain gitu. Itu perlu dipastikan lagi ya. Nah, kalau kita bicara sekolah teknik, sekarang ini ada 2 sekolah teknik. Ada yang dididik secara akademik, dan juga ada yang secara vokasi. Mungkin ada yang udah tahu, cuma saya sharing aja. Bedanya apa sih akademik sama vokasi? Jadi akademik ini sebenarnya sistem pendidikan tinggi yang mengarah kepada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu secara pengetahuan. Jadi kita singkat kata secara teori, dia akan banyak membahas teori, dan dalam porsi kuliahnya nanti akan lebih banyak ke arah materi daripada prakteknya, karena dia dididik untuk menjadi analis, untuk menjadi generalis yang nanti bisa mengambil lagi sekolah selanjutnya yang lebih mendalam, baik itu S2 atau S3 untuk mempelajari suatu bidang. Sedangkan vokasi itu lebih sempit. Jadi kalau akademik itu lebih luas ya, belajar semuanya secara dasar, teori segala macam. Kalau vokasi akan disempitkan. Jadi kalau kita sekolah vokasi, kita akan belajar yang mengarah pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Misalkan saya belajar menjadi sekolah saya mekatronika, maka saya akan belajar mekatronik untuk apa? Mekatronika sekolah saya dulu kebetulan adalah untuk pengaplikasian mesin CNC. Maka saya akan dididik untuk belajar mesin CNC, bagaimana apa yang digunakan di situ, sensornya apa, programnya bagaimana, dan lain-lain. Jadi akan menjurus situ. Dan nanti akan lebih banyak prakteknya daripada teorinya, karena tujuannya adalah berbeda dengan akademik. Vokasi lebih fokus untuk menjadi ahli pada, jadi lebih sempit. Nah, di sini tergantung dari adik-adik sekalian mau di bidang apa, akademika atau vokasi. Kalau akademik berarti kita masuk ke universitas ya, universitas teknik industri, teknik elektro segala macam. Kalau vokasi ya kita masuk ke politeknik contohnya, misalnya politeknik ada juga elektro juga. Nah, itu yang bedanya apa, elektro di universitas sama elektro di vokasi. Universitas akan mempelajari secara global, secara keseluruhan. Vokasi akan mempelajari secara spesifik sesuai dengan nanti mau di bidang apa, seperti itu. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dari adik-adik?
Apa saya bisa teruskan? Bisa minta tolong salah satu orang untuk bisa respon? Halo? Lanjut Pak, lanjut. Lanjut ya? Oke. Oke, saya masuk lagi. Nah, terus perbedaannya vokasi sama akademi apa gitu kan? Nah, ini saya tampilkan di sini adalah KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Di sini ada satu batang di tengah ya. Lihat kursor saya nggak? Sebentar, saya nyalain dulu ininya. Nih, yang di tengah adalah level KKNI. Jadi di Indonesia kita udah punya namanya KKNI. Ini adalah kualifikasi kita itu di level berapa? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 9. Nah, di sini ada pengembangan karirnya, levelnya sebagaimana, level edukasinya di sini. Nah, di sini dibagi dua level edukasinya. Ada yang akademis, ya di sini akademis, ada yang vokasi. Jadi kalau vokasi itu SMK, D1, D2, D3, D4, itu adalah sekolah vokasi, yang nanti bisa masuk ke sertifikasi profesi, apakah sebagai engineer, apa sebagai apa. Dan akan bisa juga sebagai spesialis setelah dia menamatkan ada S2 terapan, ada S3 terapan. Atau di universitas. Universitas dalam arti SMA, S1, S2, S3. Kalau dia masih bersinggungan di sini, berarti masih bisa pindah jurusan. Misalkan dari SMK mau ke S1 itu masih bisa. SMA mau ke diploma juga bisa. Tapi kalau udah lepas dari diploma, dari S1, ini penjurusannya sudah tidak bisa pindah ya. Jadi ya dari S1 ya S2, S3, dari D4 ya S2 terapan, S3 terapan di sini. Nah, bisa dilihat nanti pekerjaannya sebagai apa. Misalkan kita bicara SMK, maka dia akan sebagai operator. Kalau kita bicara D3, S1, dia akan sebagai teknisi, engineer lah kalau bahasa Inggrisnya ya, atau analis. Kemudian kalau dia sudah sertifikasi profesi atau sudah sekolah lanjut, dia akan dikategorikan sebagai ahli. Seperti itu. Untuk tabel ini cukup jelas ya? Oke, berarti cukup jelas ya, saya anggap. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini tips, tapi tips ini mungkin bagi saya pribadi ya, cuma mungkin saya sharing supaya bisa bantu, mungkin bisa berguna gitu. Jadi kalau saya dulu untuk memilih bidang kuliah, karena teknik itu banyak sekali, ada teknik industri, ada teknik elektro, teknik permesinan, teknik perkapalan, teknik komunikasi, dan banyak sekali teknik Indonesia nih. Nah, bagaimana kita milihnya gitu? Yang pertama adalah kita cari tahu dulu bidang jurusan, kita mau jadi apa lah intinya gitu. Kita besok mau jadi apa. Karena balik lagi pendidikan itu adalah sarana kita untuk meraih cita-cita. Dia bukan tujuan akhir. Bukan berarti saya selesai kuliah ya sudah selesai, kan bukan gitu. Kuliah itu kan adalah salah satu sarana untuk kita meraih cita-cita kita. Nah, kita harus tahu dulu, kita mau ngapain sih, kita mau jadi apa. Kita mau jadi seorang apa di masa depan. Setelah itu kita cari tahu, kalau jadi seorang seperti itu, profesinya apa? Keahlian yang dibutuhkan apa? Seperti itu. Profesinya sesuai nggak dengan diri saya, dengan cara saya, dengan apa yang saya inginkan. Setelah itu baru cari jurusannya apa. Jurusannya, kuliahnya apa, di mana. Karena modal juga penting ya. Modal bukan berarti cuma modal kepintaran saja, tapi juga modal lokasinya di mana, kita bisa meninggalkan orang tua apa tidak, cukup nggak biayanya, itu juga harus dipikirkan gitu. Dan mungkin saya sharing sedikit pilihan saya dulu ketika saya mengambil kuliah. Saya dulu ngambilnya dulu saya mau bekerja sebagai, saya pengen jadi expert di bidang otomasi, instrumentasi, sama perawatan mesin CNC dulu. Nah, dan saya juga ingin cepat bekerja. Nah, dari dua keinginan saya ini, maka saya mencari sekolahan yang cocok dengan dua ini apa gitu. Waktu itu, oh otomasi, instrumentasi, berarti masuknya apa? Pekerjaannya sebagai apa? Oh, besok saya bekerja berarti sebagai sistem engineer. Sistem engineer ini
yang dibutuhkan apa nih pengetahuannya, gitu kan? Oh, teknik kendali, penggerak, sama pemrograman. Jadi waktu itu saya eksplor dulu. Sebenarnya saya pengen apa sih nanti setelah lulus. Baru setelah itu saya cari sekolahnya yang cocok. Oh, waktu itu masuk ke mekatronika. Saya ngambil waktu itu mekatronika. Kemudian setelah itu saya sudah bekerja. Kemudian saya sempat beralih dari bagian teknik ke bagian manajemen waktu itu, karena di QC ya, kualitas. Maka saya nggak punya background pengetahuan di situ. Maka saya cari kuliah lagi waktu itu. Saya untuk menunjang saya sebagai manajer kualitas dan proses produksi waktu itu. Saya sudah bekerja background-nya dan ingin mendalami profesi. Maka ya udah saya cari yang bisa kelas karyawan, yang bisa dekat dengan kantor, nggak terlalu menyita waktu, dan yang saya butuhkan apa? Ada pengendalian penjaminan mutu, organisasi dan manajemen perusahaan industri, statistika industri. Maka waktu itu saya ngambil teknik industri. Jadi kebutuhannya apa, baru kita cari kuliahnya. Kuliah yang cocok apa. Dan sekarang juga setelah perubahan profesi, karena ada perubahan struktur di perusahaan, maka saya masuk ke teknik lagi, tapi lebih ke manage tim teknik ya, dan saya butuh paham sistem kelistrikan di Indonesia, dan saya juga butuh market research sama akses ke customer. Dan dari background ini, apa yang saya butuhkan pelajarannya? Saya butuh pengetahuan mutu tenaga listrik, operasi kendali pembangkit listrik, dan lain-lain sebagainya, dan kita cari yang membahas ini apa. Dan akhirnya saya pilih teknik elektro. Jadi mungkin sedikit sharing aja. Dulu saya mencari sekolahan sesuai dengan cita-citanya apa itu. Mungkin bisa diperhatikan juga oleh teman-teman karena teknik banyak sekali. Nah, mau masuk di mana itu tergantung dari masing-masing orang minat dan bakatnya. Kalau ditanyakan terus di Indonesia ini yang pekerjaannya ada yang bisa menunjang masa depan apa? Nah, kalau saya sih mengacu pada ada namanya ada SDG. SDG itu ada Sustainable Development Goals. Ini semua pemerintah dunia pasti punya program ini. Nah, program ini bisa membawa kita ke arah pekerjaannya. Jadi contoh ya, ada 17 SDG di Indonesia. Nah, kalau kita bicara, contoh saya ada bundar ini yang nomor 2, mengakhiri kelaparan. Bagaimana kita bisa, oh berarti ada marketnya dong, berarti ada dong dibutuhkan engineer untuk mengakhiri kelaparan. Apa misalkan teknologi pangan, teknologi pertanian, seperti itu. Nah berarti, oh ada loh di situ bidangnya, karena kebutuhannya ada, jadi kita perlu tahu dulu kebutuhannya. Atau mungkin pendidikan juga perlu, pendidikan perlu juga istilahnya apa ya, pengajar segala macam. Nah mungkin kita kuliah ke luar negeri, ya kan, untuk membawa apa yang ilmu-ilmu Indonesia belum matang supaya bisa dibawa diajarkan di Indonesia. Itu berarti juga ada marketnya. Bisa kita bekerja di situ, bergerak di situ. Atau masuk ke akses air bersih, sanitasi. Ini juga ada teknik perairan, terus kendali manajemen irigasi dan lain-lain. Itu juga sekolahnya ada. Jadi di situ juga ada kesempatan untuk kita bisa berkarir ya. Atau energi. Energi pasti dibutuhkan sampai, karena kebutuhan dasar manusia itu energi, baik energi listrik, baik energi yang lain-lain. Jadi kalau kita mau di bidang energi juga marketnya cukup banyak di ke depan. Atau di infrastruktur, Indonesia sedang membangun infrastruktur. Kita mau ke pembangunan jalan, teknik beton atau teknik untuk konstruksi, itu juga bisa masuk ke sini. Atau tata kota ya juga bisa, atau teknik lingkungan, karena cukup banyak sekarang kesempatan di teknik lingkungan, karena kita juga mengalami perubahan iklim, ekosistem laut rusak, ekosistem darat rusak, dan butuh banyak juga engineer di bidang yang ada kebutuhannya. Nah, tinggal adik-adik nanti minatnya di mana? Apakah, wah, saya minat nih untuk di laut, saya suka di laut. Sehingga besok pekerjaannya nggak bosan, kuliah juga nggak bosan, karena kuliahnya udah ada passion-nya. Saya mau kemana, saya menjadi apa, yang saya butuhkan apa, sudah tahu tuh. Sudah tahu dan bisa lebih termotivasi untuk mengambil mata kuliah tersebut gitu.
Nah, mungkin itu untuk yang peluang di masa depan ya. Ini menurut saya ya, menurut saya. Di mana ada kebutuhan pasti ada ini. Atau di IoT pasti dibutuhkan kan, IoT itu. Dimanapun dia nempel ya. Terus nanti ketika sudah lulus juga ada baiknya untuk bisa gabung di asosiasi profesi. Saya sendiri tergabung di HAEI, Himpunan Ahli Elektronik Indonesia. Di situ kita bisa dapat banyak pengetahuan mengenai upgrade teknologi. Karena kita udah nggak kuliah ya, kita masuk asosiasi itu bisa mengupgrade diri kita mengenai teknologi terbaru, standar-standar yang baru, sehingga kita bisa tidak tertinggal dengan zaman, kita bisa mengikuti zaman. Ada banyak asosiasi, bisa dilihat di LPJK daftarnya. Ada HAKI ya, Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, ada PII, Perhimpunan Insinyur Indonesia, ada HAI, Himpunan Ahli Elektronik Indonesia, banyak di situ. Dan itu bisa membantu kita untuk meluaskan pandangan, untuk tahu dunia lebih luas dan mengupdate diri kita sesuai dengan perkembangan zaman seperti itu. Oke. Untuk sharing hari ini dari saya slide-nya sudah habis, tapi kalau ada pertanyaan dari adik-adik sekalian, dengan senang hati saya bisa, kalau saya bisa jawab, saya jawab, seperti itu. Ya, waktunya saya kembalikan ke Pak CJ dan Pak Suhartoyo. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Terima kasih Pak Adit sudah menyampaikan bagian teknik. Mungkin dari anak-anakku semuanya ingin bertanya tentang apa itu teknik, bagaimana perkembangannya ke depan, kuliahnya susah atau enggak, silakan. Mungkin Pak Adit bisa membantu nanti. Ya, silakan untuk bertanya secara langsung. Silakan. Halo? Karena ini adalah pilihan kalian untuk bagian daripada pembelajaran hari ini, berarti Anda atau kalian sudah mempersiapkan diri bagaimana kalau saya ngambil teknik. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Adit bahwa kalau hal ini tidak sesuai dengan keinginannya, atau mungkin hanya ikut-ikutan teman, suruhan orang tua, mungkin ada sedikit masalah. Silakan untuk dikemukakan. Mungkin saya bantu dulu Pak, saya nanyakan dulu. Mungkin apakah yang namanya KKNI itu apa Pak Adit? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah teknik yang ada di Indonesia menurut sepengetahuan Pak Adit itu sudah sejajarkah dengan negara-negara yang sudah maju? Saya melihatnya kalau di sekarang ini Cina itu sudah luar biasa itu. Apakah mungkin sudah bisa sejajarkan dengan yang ada di sana? Mungkin itu dulu Pak Adit. Monggo. Terima kasih. Baik Pak, saya coba jawab mengenai yang pertama masalah KKNI. Jadi Indonesia ini sebetulnya agak terlambat Pak. Jadi bagaimana mereka mengukur kompetensi level dari praktisi dan juga bagaimana level hubungannya dari praktisi itu dengan sekolahannya. Jadi dulu itu belum dibuat. Tahun 2005 itu baru dirumuskan namanya KKNI, sehingga ada link antara sekolah vokasi, sekolah akademisi, dan juga profesi dalam arti sebagai di pengalaman untuk bisa disejajarkan berarti levelnya itu di mana. Nah, di sini menjadikan panduan bagi tahap selanjutnya yang juga sebenarnya nyambung sama bagian kedua, Pak, di mana kenapa kita terlambat, kenapa kita kalah sama negara lain, masalah pendidikan kita, masalah sekolah teknik kita. Masalah utama kalau di dalam hal teknik sebenarnya satu, Pak. Kurikulum kita itu tidak sesuai dengan dunia industri. Itu masalahnya. Jadi, dunia industri butuh banyak pekerja. Kita butuh banyak engineer. Kita kalau teman-teman cek di internet ya, kebutuhan engineer Indonesia itu kita butuh 9.000 engineer untuk
mendukung programnya Pak Jokowi di 35.000 megawatt. Itu ada di seri itu. Cuma masalahnya adalah sebenarnya lulusannya banyak. Tapi lulusan kita itu engineer-nya hanya dibatas hanya di ijazah saja. Sedangkan kompetensinya itu ketinggalan zaman karena pendidikan kita tidak sesuai, tidak relevan dengan tuntutan di dunia industri. Nah, KKN itu dulu sebenarnya adalah suatu basicnya supaya industri dan pendidikan bisa gabung. Jadi praktisi industri bisa ngajar di pendidikan, dosen pendidikan bisa magang di industri sehingga pendidikan kita bisa catch up industri. Sehingga pendidikan kita bisa memenuhi kebutuhan industri. Nah, di Indonesia ini masalahnya adalah itu. Jadi yang diajarkan sama yang diperlukan itu masih belum sesuai. Yang kedua adalah kita lebih fokus di zaman dahulu ke sekolah akademis, di mana akademis itu menghasilkan generalis. Generalis itu tahu semua, cuma tidak dalam, hanya kulit-kulitnya saja. Sedangkan yang kita butuh juga spesialis. Kalau namanya bangun jembatan, ya harus butuh spesialis yang membangun jembatan, di mana dia dari spesialis beton, spesialis baja, ya kan? Yang digunakan bajanya apa sih, betonnya apa sih, bagaimana pemasangan betonnya, bagaimana pengeringannya, dan lain-lain itu kan butuh spesialis. Nah, kita tuh kekurangan banyak spesialis. Sekolah vokasi Indonesia, dibandingkan sekolah akademisi, itu zaman dahulu stigma-nya adalah, oh, D3 ya, oh mau jadi tukang, gitu kan. Oh, S1, wah ini berarti bosnya. Itu zaman dulu. Nah, makanya dibuatlah KKNI itu supaya stigma itu hilang. Karena sebenarnya Indonesia ini butuh banyak praktisi, spesialis. Karena kita negara yang develop, kita negara yang berkembang. Negara berkembang belum banyak penelitian. Negara tidak punya dana untuk mensponsori penelitian para expert. Dalam arti kalau di luar negeri itu ada nih dokter yang di bidang penelitian. Dia mendapatkan pendanaan dari pemerintah untuk meneliti bidang tertentu, menyempurnakan teknologi yang sudah ada sebelumnya menjadi lebih baik. Itu di luar negeri yang di mana dibutuhkan akademisi untuk merumuskannya. Dan dia bekerja bersama dengan para praktisi vokasi gitu, sebagai yang menilai apakah bisa digunakan apa enggak. Di Indonesia itu tidak berkembang. Jadi hubungan vokasi sama akademisi nggak masuk, hubungan sekolahan sama industri juga nggak masuk. Nah, itu kendala kita sebenarnya. Seperti itu. Ya, cuma tadi itu, kalau misalkan dimungkinkan sekolah ke luar negeri itu sebenarnya bagus. Karena di luar negeri juga kita bisa banyak belajar etos kerja bagaimana. Contoh Singapura. Singapura itu pendidikan vokasinya itu sama industri nyambung. Sembawang Shipyard itu punya satu lab di namanya sekolahnya saya lupa namanya, saya kemarin ada main ke sana. Dia punya lab khusus di situ, di mana para mahasiswa bisa belajar sesuai dengan kenyataan yang di industri. Dan mereka setelah belajar di situ bisa masuk ke industri magang, dan mereka sudah punya kompetensi dasar untuk melaksanakannya. Sehingga, satu, mereka belajar dengan teknologi terkini. Yang kedua, setelah lulus, industri tidak perlu mentraining lagi. Kan sudah sesuai. Nah, Indonesia itu belum bisa seperti itu. Jadi kendalanya di situ, Pak. Komunikasi kita, kerja bersama antara industri dan pendidikan itu belum nyambung, Pak, sekarang. Nah, itu masalahnya di situ. Kalau teman-teman ada yang punya kesempatan ke luar negeri ya, ke Singapura itu negara yang bagus, Jerman juga bagus buat teknik, Finlandia itu juga bagus buat teknik, Amerika juga bagus. Bisa ke sana, jadi bisa mengetahui bagaimana sih industri dan edukasi itu jalan bareng. Dan harapannya bisa dibawa lagi ke Indonesia untuk di-sharingkan ke generasi ke depan supaya negara kita bisa berubah lah gitu. Seperti itu, Pak. Dan teman-teman sekalian. Oke, saya ada pertanyaan, Pak. Boleh? Terima kasih. Ya, silakan, ada yang silakan. bertanya? Silakan. Oke. Ya. Pertama tentang ini sih, tentang tadi level-level di KKNI itu kan ada 1 sampai 9 gitu kan. Ya. Itu tuh apa kayak ada semacam testingnya kalau mau naik level gitu, atau ada indikator-indikatornya gitu? Oke, saya buka dulu ya sebentar ya biar enak ya. Sebentar, udah saya close. Oke, saya share screen.
Sebentar ya. Oke, udah lihat ya ininya apa tabelnya ya? Kelihatan kah? Sebentar, masih loading. Sudah kelihatan? Belum, Pak Adit. Masih belum. Masih hitam warnanya, Pak Adit. Iya. Ya, nge-crash dong. Ya, Ya, Bapak. sambil menunggu Pak Adit, silakan anak-anak mempersiapkan ini sesuai dengan kepilihan kalian. Silakan bertanya apa yang Anda inginkan ke depan masalah teknik. Ini momen yang sangat luar biasa karena datang dari sumbernya. Oh, udah balik? Ya. Halo, maaf Halo. saya terputus. Iya, Pak. Monggo, Ya, Pak. Pak, nggak apa-apa, Pak. Kendala di apa jaringan. Apakah sudah terlihat? Oke, udah. Ya. Jadi KKN level ini dibuat sebagai awalan pemerintah untuk bisa mengeringkan, ini adalah pengembangan karir atau karir di bidang industri. Di sini ada bidang spesialis. Kebetulan saya juga sedang proses untuk mencoba menjadi dosen pengajar di Politeknik menggunakan jalur yang ini. Walaupun sebenarnya saya sudah punya jalur yang di sini, tapi saya mencoba di sini. Nah, ada namanya penilaian, namanya apa ya, saya lupa itu, assessment. Jadi ada assessment waktu itu sebagai di industri ini pengalamannya sampai di bidang mana, sehingga nanti ada assessment apakah dia di level 7, apakah level 8 atau level 9 seperti itu. Jadi saat ini ada dua cara. Pertama adalah di karir, kalau kita sebagai yang sudah bekerja lama, misalkan contoh saya bekerja sebagai nahkoda, ya kan? Nahkoda ada sekolahnya nggak? Ada? Ada ya, di pelayaran, betul kan? Ya. Tapi kalau saya lulusan S1 pelayaran dengan nahkoda yang background-nya SMA, tapi sudah mengemudi kapal selama 30 tahun, level ahlinya lebih ahli yang fresh graduate S1 atau nahkoda yang sudah bekerja selama 20 tahun. Ya, nahkoda yang 30 tahun. Nah, saat ini itu belum ada. Nah, makanya sekarang ada assessment bagi di sini ada misalkan nahkoda atau apa ya. Dia bisa dinilai KKNI 9 dengan pengalamannya. Dan dia bisa mengajar di D4 atau di S1 seperti itu. Nah, cuma belum selesai. Saya ini adalah angkatan pertama yang ngikutin KKNI level dari karir. Saya lagi mencoba, dan itu belum selesai. Dari tahun lalu belum selesai. Hasil punya saya itu level 9, cuma belum keluar sampai sekarang, seperti itu. Jadi ini belum matang, dari tahun 2005 sudah ada, tapi belum matang dilaksanakan oleh Indonesia, seperti itu. Tapi ide dasarnya itu, karena kita punya, misalkan kayak profesi ya, nahkoda, kayak tadi contoh nahkoda. Nahkoda yang sudah bertahun-tahun berlayar, mau jadi guru, ya kamu sekolah dulu dong, mau S1 kamu sekolah S2 dulu pelayaran. Lah ngapain, saya kan udah pintar mengemudikan kapal kan gitu kan. Nah, ini yang kita belum selesai. Kalau di luar negeri, contoh di Singapura yang dekat ya. Di Singapura praktisi walaupun dia misalkan dia lulusannya D4 ya, dia bisa mengajar ke S1 dengan pengalamannya. Indonesia nggak bisa. S1 yang ngajar harus S2 kan gitu. Iya. Ya kan, D3 yang ngajar harus S2 juga. Nah, Iya. ini yang masalah. Nah, jadi kita lebih terpaku pada masalah pendidikan, ijazah pendidikan, bukan pada level kemampuan. Nah, KKNI ini membuat supaya kita bisa punya dasar, punya fondasi, bagaimana sih ngukur level kemampuan, walaupun dia
dari jalur profesional. Makanya sih ada 3 jalur kan, jalur vokasi, jalur akademisi, sama jalur profesional di sini di tabel ini. Seperti itu. Cukup menjawab nggak atau malah jadi bingung? Oh, jelas kok, jelas. Terus di tabel ini, entah, saya mungkin berubah kali ya. Kalau dulu kan gelar insinyur itu kalau lulusan S2 atau gimana gitu. Kalau sekarang gelar itu gimana? Oke, gelar insinyur itu pertanyaan bagus. Jadi dulu ada namanya sertifikasi profesi. Baik itu pengajar, baik itu dokter, baik itu insinyur. Gitu. Kalau dokter masih bagus. Ketika dia udah lulus sekolah kesehatan, tapi dia tidak koas ya namanya, tidak lulus di bidang profesi, maka dia tidak berhak menyandang gelar nama dokter. Dia hanya sarjana saja kesehatan, bukan dokter. Gitu. Terus juga kalau di bidang guru, kalau dia udah lulus pendidikan, ya dia sarjana pendidikan. Kalau dia udah lulus sertifikasi profesi, baru namanya jadi guru. Kalau belum lulus profesi, nggak boleh dipanggil guru kan gitu. Nah, sebenarnya engineer juga sama. Zaman dulu itu ada lembaga yang mensertifikasi, walaupun udah lulus saya sekolah listrik, saya sarjana teknik listrik. Tapi saya belum boleh pakai insinyur tuh, IR tuh belum boleh. Kenapa? Karena saya belum disertifikasi oleh lembaga profesi. Nah, masalahnya adalah lembaga profesinya ini kurang efektif sekarang gitu, yang di bagian teknik ini. Seperti dia, tugas kita lah yang generasi penerus masa depan bangsa untuk bisa ya perbaikin lah, kalau nggak kita siapa lagi gitu kan. Seperti itu. Tapi sebenarnya kalau saya sebagai engineer, saya nggak menurut saya pribadi ya, saya nggak disertifikasi secara profesi, saya nggak boleh loh sebenarnya commissioning pembangkit listrik, ya kan? Karena yang sertifikasi siapa? Ya kan, ijazah pendidikan itu buat ilmu dasar pendidikannya, tapi bukan mensertifikasi secara profesinya. Harusnya tetap ada. Jadi engineer ya harus disertifikasi profesi, kayak dokter sama guru seperti itu. Kayak contoh pesawat pilot ya, kapten, ya kan? Nahkoda juga kapten. Untuk dia punya kapten itu kan juga ada sertifikasi profesinya. Sekian ribu jam terbang dan lain-lain. Nah masalahnya adalah untuk insinyur itu hilang sekarang. Gitu. Sedang diusahakan kembali oleh lembaga namanya PII sekarang. Di bawah LPJK, di bawah Kementerian Profesi, kementeriannya saya lupa ya, tapi di bidang profesi itu lagi dihidupkan kembali oleh PII, namanya Persatuan Insinyur Indonesia. Saya juga lagi mencoba masuk untuk tahu prosesnya. Cuma karena baru aja dimulai ya, jadi saya juga belum terlalu ini. Seperti itu. Kalau PII ini hidup kembali, sebenarnya ke depan misalkan rekan-rekan mau sekolah teknik, bisa sertifikasi itu bisa dapat kayak zaman dulu insinyur. Jadi kayak Insinyur Soekarno ya kan, bisa dapat seperti itu. Oke, terus tadi di slide kesekian itu ada juga membahas tentang asosiasi profesi, ya kan? Ya. Nah, itu kan ada banyak itu. Jadi mereka tuh kayak spesialis di bidang-bidang tertentu gitu atau bagaimana? Ya, beda sama lain itu gimana? Ya, ini udah saya buka ya, kelihatan nggak di sana? Iya, kelihatan. Ya, nah, jadi gini, kita sebagai engineer, tentunya kita kan sarjana listrik ya. Nah, tinggal kita mau berkarya di mana, profesi kita apa nih? Nah, profesi misalkan saya profesi listrik di bangunan, di istilahnya, atau saya lebih ke membuat efisiensi energi, maka saya akan ke Ikatan Ahli Bangunan Hijau Indonesia, IABHI. Di situ saya bisa mengkerucutkan apa yang saya dulu sekolah ke arah bangunan hijau gitu. Karena di sana akan ada pembinaan, akan ada upgrade dari organisasi, akan ada sertifikasi dan lain di situ. Nah, LPJK, jadi ada namanya LPJK, itu negara, itu dia memberikan sertifikasi ke beberapa asosiasi. Jadi asosiasi ini juga diawasi oleh LPJK. Dan asosiasi ini bisa mengasih SKA atau surat keterangan ahli ke anggotanya seperti itu. Nah, kayak saya tergabung di HAI ya karena saya butuh surat keterangan ahli gitu di situ, seperti itu. Nah, di sini ada nih HAKI contoh, Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia. Nah, kalau kita bicara bidang konstruksi, nah berarti banyak praktisinya akan di mana? Ada di HAKI itu gitu. Kalau kita mau dapat sertifikasi surat keterangan keahlian, ya kita harus minta ke HAKI itu. Dia akan tes kita sampai di mana levelnya segala macam, dia akan ngasih rekomendasi
berupa SKA, surat keterangan ahli ke kita. Nah, makanya kalau saya teknisi Indonesia tuh masalahnya satu, profesinya nggak jalan, apa profesi? Lembaga yang buat sertifikasi profesi setelah kita lulus nggak jalan, itu yang tadi insinyur itu. Yang kedua, minatnya engineer kita untuk tergabung dalam asosiasi juga rendah. Jadi kalau saya masuk ke asosiasi itu, kalau saya rapat di sana, itu yang paling muda saya sendiri, yang lainnya udah senior semua, dalam arti 50 tahun ke atas. Nah, padahal tujuan asosiasi ini kan sebenarnya sebagai wadah untuk sharing pengalaman ya, experience dari yang sudah duluan ke juniornya. Nah, kalau sekarang asosiasi ini tidak banyak yang tertarik, engineer muda ini banyak yang tertarik karena mereka sudah sifatnya individualis, mereka pokoknya kerja sendiri, cari uang segala macam. Kadang nggak tertarik, padahal sebenarnya menunjang masa depan memang butuhnya 10-20 tahun ke depan dan kerasa ya. Sebenarnya itu sangat menunjang gitu. Kalau kita aktif di situ, pasti kita dapat banyak pengalaman, kita banyak kesempatan, kita juga banyak informasi baru. Nah, kalau saya ke rekan-rekan di sini, teman-teman di sini, besok misalkan masuk sekolah teknik, saya sarankan setelah lulus bisa mengikuti asosiasi profesi, gitu, supaya bisa upgrade juga. Dan asosiasi inilah sebenarnya membangun bangsa Indonesia gitu. Kalau kita nggak ada asosiasi ini, besok yang akan feedback pendidikan siapa gitu. Di luar negeri itu juga sama. Asosiasi itu menjembatani antara industri dengan sekolahan. Nah, di Indonesia karena kalau asosiasi nggak hidup, yang menjembatani antara industri dan sekolahan siapa? Nggak ada yang menjembatani, itu di situ. Cukup jelas nggak penjelasan saya atau malah bikin pusing? Jelas sih, cuma kan banyak informasi didapat saat yang bersamaan sih. Jadi mungkin sedikit butuh waktu lah untuk memprosesnya ya. Iya. Tapi intinya secara boleh nanti kontak saya, boleh. Kalau yang mau masuk asosiasi atau apa. Kalau saya intinya, ya kita sebagai generasi muda ini harus ngidupin lagi. Zaman dulu Indonesia tuh hebat. Singapura, Malaysia belajar Indonesia. Filipina belajar Indonesia. Sekarang, ya kebalikannya gitu kan. Karena apa? Karena hal yang bagus di masa lalu nggak diteruskan. Dulu profesi-profesi itu ada hubungan sama sekolahan, sekarang udah nggak ada. Dulu ada namanya Insinyur Soekarno dan insinyur-insinyur yang lainnya, sekarang udah nggak ada. Nah, hal-hal yang ini yang kita harus ya kalau nggak kita siapa lagi gitu, masa depan bangsa ini siapa lagi yang perbaiki. Seperti itu. Nah, akses untuk bisa terlibat itu ada di asosiasi sebenarnya. Kalau kita nggak ada di asosiasi, berarti hubungannya kan cuma sama sekolahan kita dulu sebagai alumni, sama tempat kita kerja kan gitu kan. Nggak ada hubungan ke yang lain-lain kan. Nah, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, akhirnya ikut juga sama arus, cuma kerja gitu. Nah, kalau kita masuk asosiasi, kita bisa ada hal lain dari cuma bekerja doang gitu. Kita bisa ada pendampingan ke sekolahan, gitu, ada kunjungan ke sekolahan. Dulu saya kemarin bulan Februari terakhir kita ada kunjungan HEI ke Politeknik Negeri Sriwijaya, Polsri. Nah, itu kita bangun tuh, oh berarti kebutuhan dunia industri seperti ini ya. Oke, berarti sekolahan akan menyesuaikan. Nah, kalau nggak ada asosiasi, yang bikin beginian siapa? Nggak ada, gitu. Seperti itu. Makanya saya sih menyemangati lah yang muda-muda ini kalau sudah lulus, masuklah ke asosiasi, aktiflah di asosiasi. Karena dari asosiasi ini kita bisa ngelingkan antara pendidikan dengan sekolahan dengan tempat kerja lah, gitu lah intinya. Gitu. Jadi ya tadi Pak Suhartoyo tanyakan kenapa kok kita nggak bisa berkembang kayak di Cina, kita nggak bisa berkembang kayak di Singapura, karena Cina dan Singapura connected. Pendidikan, industri connected. Maka mereka tidak akan kayak naik tangga tuh. Habis step 1, step 2, step 2, step 3, step 3, step 4. Dari generasi ke generasi ada upgrade-nya. Nah kalau kita nggak ada gitu loh. Karena semua yang masuk ke industri akan belajar lagi dari awal gitu. Maka akan sangat lambat perkembangannya. Jadi sebenarnya lebih baik itu kalau bisa saya S1 di itu dong, luar negeri. Yes. Kalau mau sebenarnya kalau mau akademik, karena akademisi itu akan masuknya kan ya bisa sih kerja segala macam. Kalau saya kan nggak sesuai profesinya. Sebenarnya S1 kan harusnya masuk ke penelitian ya. Nah,
Indonesia kan masih rendah sekali. Kita ini tidak ada, maksudnya gini ya, keberpihakan negara ke peneliti itu masih rendah sekali. Kenapa makanya banyak peneliti Indonesia itu tinggal di luar negeri, kerja di luar negeri. Kenapa? Karena ya mereka nggak ada fasilitasnya di sini, nggak ada aksesnya, nggak ada wadahnya untuk berkarya tuh nggak ada di sini. Makanya orang-orang pintar kita ya, kayak yang bikin 4G itu orang kita juga. Sekarang di mana? Di Jepang, warga negara Jepang. Namanya siapa? Dari UGM itu kan. Ya kan? Terus yang mendesain apa namanya? Kereta cepat itu juga orang Indonesia loh. Interiornya itu juga UI, juga sekarang tinggal di Prancis. Nah, sebenarnya orang kita tuh nggak bodoh, pintar-pintar juga. Cuma masalahnya adalah tidak ada aksesnya seperti itu. Kalau saya secara pengamatan pribadi ya, saya nggak ini. Kalau di Indonesia ini, kalau kita mau jadi profesional lebih mudah melalui jalur vokasi. Karena vokasi akan mengerucut lebih sekecil fokusnya dan lebih mudah diterima oleh industri. Seperti itu. Tapi kalau sebagai akademisi, ya ujung-ujungnya nanti dosen. Kalau mau jadi profesional, ya maksudnya ke dosen gitu, bukan di industri. Kalau di industri ya kan dia akan belajar lagi dari awal lagi juga, gitu. Untuk mengoperasikan alat, apa segala macam, belajar lagi dari awal. Di tempat saya sendiri bekerja di Legan itu, mayoritas untuk bagian teknik adalah vokasi. Yang dari universitas itu akademik itu banyaknya di finance, banyaknya di sales, seperti itu. Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Ya, skill, silakan. Tadi Bo bilang kan Bo dari jurusan S1 Teknik Industri ya, Pak? Iya, betul. Yang dibutuhin dari, yang perlu saya tahu nih dari teknik industri sama prospek kerja teknik industri itu apa, Pak? Oke, gini, saya dulu teknik industri itu karena sudah bekerja ya, jadi saya sudah bekerja dulu, baru masuk ke teknik industri. Dalam arti saya sudah mempunyai jabatan dulu, baru masuk ke situ. Sebenarnya saya sekolah untuk melengkapi pengetahuan aja, tapi pengalaman kalau sekarang ada yang ngelamar dari teknik industri itu kadang-kadang susah kita masukin kemana, karena teknik industri itu kan tidak murni teknis ya. Tidak murni teknis, jujur aja kalau dari perusahaan tempat saya kerja, kita teknik industri itu apa ya, bukannya nggak nerima ya, cuma tidak sesuai dengan jalur dan jenjang karir kita gitu loh. Jadi kalau jenjang karir kita ada yang namanya sekolah teknik mekanis, ya kan, teknik mesin lah kalau saya bilang. Ada yang teknik elektro segala macam. Nah itu bisa diarahkan ke engineer. Nah kalau kita bicara yang ngatur di industri, dalam arti kayak misalkan yang ngatur jadwal produksi, yang ngatur jadwal yang ngatur apa statistik QC, ya kan, buat analisa kualitas itu sebenarnya pejabatnya ya, dalam arti jarang sekali dari lulusan industri langsung masuk jadi manajer gitu. Jadi kalau saya pribadi di industri ini agak sulit ya, mungkin masuk ke perusahaan besar kayak Toyota, Honda sebagai PPIC itu bisa, karena dia tidak mempelajari teknik, tapi dia pengajar pengelolaan produksi, pengelolaan industri gitu. Dia belajarnya sebenarnya ke manajemen lah kalau saya bilang. Seperti itu sih. Kalau mau ke industri ya itu nanti marketnya adalah masuk ke perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, yang punya divisi namanya PPIC, Production Planning Inventory Control. Di PPIC itu baru banyak orang pakai teknik industri. Masalahnya adalah satu perusahaan kayak Toyota aja di Indonesia, ya Astra yang besar di sana, teknik industrinya tuh paling cuma ngambil 10 atau 10-11 orang gitu. Jadi agak susah juga cari kerjaannya dari industri. Jangan, ini kan pribadi aja sih. Cukup menjawab nggak, Heskia? Ya, Pak. Makasih, Pak. Mau masuk ke industri, Heskia? Iya, Pak. Lagi mikir-mikir. Iya, kalau industri sebenarnya banyak manajemen sih. Banyak pengaturan segala macam. Kalau saya dulu ngambil industri karena saya udah bekerja, saya ngambil untuk melengkapi pengetahuan saya sih. Jadi bukan sebagai fresh graduate. Coba
ada lagi yang mungkin mau bertanya? Mungkin saya menambahkan sedikit Pak Adit. Ya Pak, silakan Pak. Yang saya tahu, Bapak Adit itu telah sangat tepat. Karena sudah bekerja duluan, masuk ke teknik industri. Karena dalam teknik industri yang saya tahu adalah dia mengajarin semua bidang di dalam teknik. Manajemennya diajarin, materialnya diajarin, salesnya diajarin. Jadi belum mendalam. Kalau mungkin mendalam, ya masuk ke dalam teknik yang sebenarnya. Karena memang di situ yang saya tahu, ya karena kebetulan sering kali berkunjung ke ITB, dengan anak-anak diterangkan di sana bahwa memang di industri itu adalah yang tadi saya sebutkan. Manajemennya diajarkan, salesnya diajarkan, materialnya diajarkan, tapi tidak mendalam. Itu yang saya tahu. Mungkin ada, kalau salah mohon dimaafkan. Apa mungkin itu benar tidak? Itu yang saya tahu. Mungkin silakan ada mungkin yang ditanyakan lagi kepada semua yang ikut dalam hal ini. Silakan. Masih ada waktu nih. Ya, terima kasih Pak Hartoyo tambahannya. Mungkin sedikit meluruskan ya. Jadi tadi saya berbicara dari perspektif perusahaan tempat saya kerja. Jadi bukan mewakili semua perusahaan ya gitu. Jadi di luar saya juga kurang tahu. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Evelina Felicia mungkin mau bertanya, tertarik dengan teknik dan sebagainya. Ayo, mumpung ada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Belum tentu di sekolah lain itu diberikan pengertian tentang seperti ini. Ya, ini ada kesempatan yang sangat luar biasa ketemu dengan pakarnya, ibaratnya dalam hal untuk tekniknya. Silakan. Ya, mungkin bukan pakar, Pak. Cuma saya di luar masuk ke teknik. Iya, maksud saya begitu, Pak. Biasanya kan pengalaman itu lebih penting, Pak. Daripada iya, sharing ke adik-adik ini. Oh ya, betul, Pak. Betul sekali. Yang cewek-cewek belum ada yang tanya ya? Nah, itu dia makanya. Ayo, yang mau bertanya, kebetulan kan ada cewek, ada Renita, ada Violin, ada Benedikta, yang mungkin ada ya gambaran mau kemana arahnya, gitu. Silakan. Soalnya biasanya ada pertanyaan gitu. Kebanyakan cowoknya daripada ceweknya. Ya, biasanya begitu Pak. Di dalam teknik biasanya cowoknya lebih banyak daripada ceweknya. Yang. Ayo, ada yang mau bertanya? Mungkin juga cowoknya mau bertanya, silakan. Sudah jelas semuanya? Sergei, mungkin ada tambahan bertanya? Bentar. Ya. Enggak sih, udah lumayan. Udahlah. Ya, siapa tahu ada mungkin yang mau tanyakan, ada yang mungkin mengarah-arah secara pribadi, saya pengennya masuk sini nggak usah malu-malu. Mau masuk misalkan cewek atau siswi mau bertanya tentang saya masuk teknik kok kayaknya agak gimana gitu. Pandangannya ke depan bagaimana gitu. Siapa tahu ada gambaran. Apa mungkin saya dikucilkan dalam hal ini itu gimana ya. Ayo, silakan. Tidak ada? Semua sudah cukup? Ya, kalau mungkin semua sudah cukup, saya ingin bertanya yang terakhir, Pak. Silakan, Pak. Mungkin bisa memberikan motivasi kepada adik-adik atau mungkin siswa-siswi kami untuk jurusan teknik ini. Satu, mungkin kan ini biasanya kan anak-anak itu kan ujung-ujungnya adalah menjanjikan nggak sih ke depan gitu. Nah, itu kan biasanya seperti itu, ya kan
ujung-ujungnya pasti duit, Pak, gitu loh. Janjikan enggak gitu loh. Apakah mungkin sudah sekolahnya susah-susah, nanti kerjanya bagaimana gitu loh. Mendingan saya mengambil bisnis atau gimana yang gampang tapi menghasilkan cukup lumayan. Nah, silakan Pak, mungkin trik-trik atau mungkin ya saran yang terbaik buat anak-anak kami. Terima kasih Pak Adit, monggo. Iya, sama-sama Pak. Ya kalau dari saya sih masalah karir ya, itu harus dipikirin dari awal. Kalau saya sering rekrutmen. Kalau pas rekrutmen orang juga saya tanya, Pak, gajinya berapa Pak? Yang biasa ditanyakan itu pertama adalah gaji, yang kedua adalah benefit gitu. Nah, tapi ketika kita sharing saya biasanya tanya kembali ke yang pelamarnya itu. Oke, sebenarnya saudara bekerja mencari tempat kerja yang seperti apa? Karena tempat kerja kan ada yang satu, pengembangan, apakah fokus utama pada pengembangan diri, atau kedua, fokus utama pada masalah penghasilan atau yang dapat. Ya. Atau yang ketiga, atau yang ketiga masalah dekat dengan rumah, atau yang keempat macam-macam alasannya. Sebenarnya yang perlu kita paham dari kita sendiri adalah alasan kita. Halo. Ya Pak, sedikit nge-lag Pak. Halo. Ya, monggo Pak, udah bagus lagi ya. Terus lagi saya. Oke, jadi mungkin masuk ke dalam ini ya, mungkin ke tujuan kerja. Nanti kan tadi Bapak Suhartoyo tanya, kebanyakan nanyanya pertama gajinya berapa, benefitnya apa gitu. Nah, biasanya saya tanyakan kembali ke mereka yang bersangkutan. Halo? Ya Pak, ya, monggo. Ya, putus-putus. Agak nggak stabil. Iya Pak, benar. Agak putus-putus ya. Oke. Sudah jelas Pak? Jelas Pak, jelas. Jadi kalau saya biasanya rekrutmen tuh, saya rata-rata karyawan tuh belum tahu Pak. Mereka mau cari kerja itu yang seperti apa. Jadi mungkin sedikit sering ke adik-adik. Kadang saya tanyakan, yang paling utama buat kerja apa? Uang Pak. Saya pengen gaji yang besar. Terus saya pengen benefit yang besar. Oke, kalau benefit besar, saya ada tempat tapi di Kalimantan. Bisa nggak ya selama setahun di sana? Wah jangan Pak, yang dekat rumah aja. Loh, katanya pengen gaji besar. Kok nggak mau gitu. Nah, kadang-kadang atau ada juga gaji besar bisa sih, cuma ini kayaknya bagian teknik support buat narikin data pelanggan. Wah jangan Pak, kan pembelajarannya kurang. Saya nggak dapat pengalaman nanti terus loh. Ya tapi kan gajinya besar. Nah ini yang sebenarnya kata-kata mahasiswa yang saya wawancara itu bingung sendiri. Sebenarnya yang mereka cari ketika bekerja itu apa gitu. Karena semua di dunia usaha itu pasti ada plus minusnya ya. Kalau gaji besar, mungkin plus minusnya adalah banyak di luar, jadi di lapangan, jauh dari rumah dan lain-lain. Atau kalau pengalaman butuh waktu buat gajinya besar, karena kita juga perusahaan ada bayar kita untuk sekolah, untuk training dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau dari saya sih yang paling penting bagi teman-teman adalah tahu dulu yang kita paling utamakan dalam bekerja itu apa. Apakah kita mau cari pengalaman, ataukah kita mau cari yang dekat rumah, dekat keluarga, ataukah kita mau cari yang istilahnya banyak ketemu sama orang karena kita mau usaha sendiri ke depan, atau kita mau cari yang pokoknya uangnya besar, atau seperti apa. Karena ini yang paling penting. Kadang-kadang kalau kita bilang rumput tetangga itu hijau itu betul gitu. Ada teman saya cerita ya, teman saya itu ada gini. Sama saya kerjanya masuk bareng. Gaji saya sama dia itu dulu, gaji dia itu
hampir 3 kali lipat saya dulu. Hampir 3 kali lipat saya gajinya pertama. Tapi orangnya kebetulan saya waktu itu dapat pimpinan yang bagus ya. Pimpinan saya ngasih tahu saya namanya karir itu butuh dibina, dibangun dan lain-lain. Kita belajar yang penting segala macam. Nanti uang itu sukses itu akan ikut sendiri. Nah, kebetulan saya dapat pimpinan yang bagus dulu kasih tahu saya. Tapi teman saya kurang beruntung, nggak dapat pimpinan yang bagus, malah dapat pimpinan yang tukang lompat-lompat. Jadi dia itu dulu beda gaji 200.000 aja, itu pindah perusahaan. Wah, sini perusahaannya gaji gede tapi jauh dari rumah nih. Cari lagi yang dekat rumah lah. Dekat rumah, wah, ternyata dekat rumah lemburannya nggak ada nih, harus cari yang lain lagi, pindah lagi. Dan akhirnya setelah 10 tahun kita ketemu yang dulunya lebih, kalau kita dari gaji ya, lebih gede hampir 3 kali lipat dari saya, sekarang udah jadi apa ya, jadi posisinya terbalik lah gitu. Nah, jadi kalau bagi saya sih sebenarnya yang penting adalah kita tahu kita mau ngapain, kita mau cari apa. Kalau masalah uang pasti mengikuti. Dan mumpung masih muda, mumpung kalau bagi saya ya, mumpung masih muda, belum punya anak, belum punya pasangan, belum punya beban hidup yang banyak, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, cari kesempatan sebanyak-banyaknya, cari pembelajaran sebanyak-banyaknya. Kalau kita punya experience, kita punya pengetahuan, kita punya value, tidak mungkin perusahaan tempat kita akan mensia-siakan kita. Karena kalau kita punya kita value, mau pindah pun ya gampang gitu. Dan saya suka teknik karena itu, nilai experience saya itu melekat sama saya, bukan sama perusahaan. Contoh kasus ya, saya ada sertifikasi perusahaan produk di Eropa. Di sertifikat itu ditulis PT-nya apa, engineer-nya namanya siapa. Engineer-nya nama saya itu kan. Sehingga apa? Oh, berarti tes itu adalah nama perusahaan dan nama engineer juga ada. Dan itu jadi satu hal yang investasi buat saya. Jadi mungkin begitu sharing buat teman-teman, yang paling pertama cari tahu dulu apa yang kalian benar-benar inginkan. Yang kedua, tetap ingat itu, jangan tergoda sama yang lain-lain, fokus ke situ tujuannya apa. Ya, yang ketiga ya doa sih, tergantung dengan Tuhan juga ngizinkan apa enggak. Gitu. Kalau itu udah sukses pasti ngikutin lah. Mungkin penjelasan singkatnya begitu Pak Suhartoyo. Ya. Terima kasih Pak Adit, sangat luar biasa nih yang bagian motivasinya. Memang kalau menurut saya, hemat saya juga seperti itu Pak. Tekuni apa yang kita inginkan, karena nanti ikhlas bekerja. Kemudian yang terakhir adalah pasti secara finansial akan mengikuti. Nah, ya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Anak-anak masih ada waktu sedikit. Ya. Ya. Kalau mungkin tidak ada yang ditanyakan, saya mewakili daripada institusi saya, Pak, SMAK 4, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Adit yang sudah meluangkan waktu, memberikan pencerahan yang sangat luar biasa kepada siswa-siswi kami. Semoga menjadi bekal siswa-siswi kami untuk mengarah kemana dia akan kuliahnya. Ya, karena yang jelas, yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Adit itu adalah, menurut saya adalah pengalaman hidup yang luar biasa. Harus kita tekuni dari bawah supaya nanti atasnya akan tidak diapain, maksudnya dengan anak buah atau sebagainya. Kita tahu sebabnya. Gitu. Kita berikan aplaus dulu kepada Pak Adit, walaupun secara virtual. Kita berikan aplaus dulu. Terima kasih Pak Adit. Terima kasih. Ya, mungkin ada bagian dari Sir Jason yang mungkin akan memberikan gambaran lagi. Apakah ada kelanjutan atau enggak? Monggo, Sir Jason, saya silakan. Sebentar. Ya. Ya mungkin bagian terakhir masih ada waktu, itu akan ada ibaratnya itu sepatah dua patah dari pimpinan kami Pak Adit yang sudah direkam duluan. Ya mungkin Pak Sir Jason akan memberikan videonya. Sudah siap Sir Jason? Saya cari dulu. Kemudian kepada
Saya cari dulu, Pak. Loh. Oh, ini deh. Ya. Oke. Silakan untuk kepada Ado yang tadi katanya ke belakang, silakan dibuka kameranya. Ya, dan kepada yang lain-lain, fokuslah kepada apa yang tadi disebutkan. Jangan lupa, ya, silakan. Sorry. Salah. Oke, ini sedikit kata pengantar dari Pak Kepala Sekolah. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu guru, serta karyawan SMAK 4 Menabur Jakarta, dan anak-anak kelas 12 yang saya kasihi. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini sudah dapat dilaksanakannya satu kegiatan untuk kalian, yaitu kegiatan Career Day yang bertemakan Explore Your Future. Di dalam kami merancang kegiatan ini, ada satu harapan besar untuk kalian. Harapan kami melalui kegiatan ini membukakan wawasan kalian terhadap profesi-profesi yang akan kalian minati, atau bahkan profesi-profesi apa yang akan kalian jalani dalam 4 atau 5 tahun mendatang. Kegiatan ini pun merupakan salah satu kegiatan penghantar sebelum kalian mengikuti Education Fair yang akan dilaksanakan tanggal 28 sampai dengan 29 Agustus nanti. Sejak dari pagi kalian sudah mengikuti kegiatan Career Day ini. Rangkaian acara yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Kalian mendapatkan banyak informasi-informasi dari Bapak Ibu narasumber. Saya berharap informasi-informasi yang sudah kalian dapatkan itu adalah membuka wawasan kalian dan memantapkan langkah kalian. Profesi apa yang kalian minati 4 atau 5 tahun mendatang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu narasumber atas pelayanannya terhadap SMAK 4 Penabur. Terima kasih untuk Bapak Ibu mau sharing, berbagi informasi terhadap siswa-siswa kami. Tak lupa, saya pun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu panitia yang sudah berjerih lelah dalam mempersiapkan acara ini. Satu pesan saya untuk anak-anak, teruslah kalian berkarya di dalam kalian merangkai masa depan kalian. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Oke, jadi begitu, Pak. Oke. Ya, bagian rangkaian penutup sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Jadi, step by step-nya, mulai dari sekarang, kalian sudah kelas 12, mulailah memikirkan ke depan bagaimana. Seriuslah untuk belajar apa yang Anda inginkan ke depan. Kita mulai, bukan dari sekarang sebenarnya. Dari yang kemarin sebenarnya, yang kemarin-kemarin. Tapi tidak ada jeleknya kalau kita fokus, kita mulai lagi dari sekarang untuk melangkah ke depan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adit yang sudah memberikan sharing-nya yang sangat luar biasa bagi putra-putri atau anak murid kami. Akhir kata, semoga acara ini bisa dilanjuti untuk kedepannya kepada siswa-siswa kami. Jangan lupa, langkah awal sudah kita mulai dari sekarang. Langkah selanjutnya silakan Anda akan tempuh atau akan jalani. Mungkin sampai di sini dulu. Ada suggestion yang mungkin mau disampaikan? Sudah absen kan ya, Pak? Sudah kita
Ya, kalau sudah mungkin kita akhiri dulu sampai pertemuan hari ini. Semoga kita ketemu lagi pada pertemuan datang ya Pak Adit. Jangan bosan-bosan. Ya maafkan kalau mungkin ada putra atau mungkin siswa-siswi kami yang mungkin masih malu-malu untuk bertanya. Karena memang ya background-nya mungkin masih seperti itu. Ya, saya terima kasih juga Pak atas kesempatannya. Senang bagi saya juga dapat sharing ke adik-adik supaya bisa mungkin lebih ada pertimbangan tambahan lah dari yang saya berikan itu. Oke. Dan mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang jelas atau kurang berkenan yang saya sampaikan tadi. Ya, mungkin siswa-siswi kami tadi sudah disebutkan nomor HP-nya Pak Adit. Kalau mungkin berkenan ya mungkin Pak Adit bisa nanti kalau ada yang bertanya lewat HP, ya jangan bosan-bosan Pak Adit untuk memberikan solusinya. Oke. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, Pak. Siang ya. Ya, bye-bye. Ya. Saya foto dulu ya. Sorry, saya foto dulu. Oh, Oke. saya udah, Pak. Oh, udah ya? Udah, Udah, oke. Serjasun sudah ternyata, Pak. Oke. Selamat siang, ayo. Terima kasih. Ya, saya lihat, Pak, ya. Terima kasih. Yuk.